apakah ada tuahnya atau tidak. Itu seperti apa mas? Contoh kadang ada orang yang sampai ada perkutut, dapat perkutut taruh di atas, kita tidur di bawahnya. Mas Pilar, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen, teman-teman nih. Netizen. Ada satu lagi nih dari Sidik Bus. Saya punya perkutut, tapi gimana cara cocok apa enggaknya? Nah ini, cocok apanya itu kita bahas, cocok atau tidaknya. Kalau cocok apa enggak itu kan kembali ke selera masing-masing ya mas. Cocok sama suaranya apa enggak, terus cocok sama fisiknya apa enggak gitu loh. Betul. Beda pertanyaannya kalau baik apa enggak, kan beda mas. Betul. Kalau baik apa enggak, selama melihara perkutut itu si pemilik itu merasa nyaman, merasa puas, ya aman-aman saja gitu loh. Baik, seperti itu. Baik ibaratnya bangun tidur mau kerja, baik itu bisa memberikan manfaat. Gitu. Mungkin ada yang lain pertanyaannya mas? Ada lagi mas. Ini ada lagi nih, menarik nih. Saya pengen sekali pelihara perkutut, tapi sama orang nggak boleh sama orang tua nggak boleh dilarang. Kenapa ya? Nah ini sebenarnya pertanyaan lama juga sih mas ya. Iya. Orang zaman dulu memang agak mungkin ada sesuatu mungkin ya. Dari ada memang entah larangan keluarga atau memang ada sesuatu yang gimana tuh mas? Ini pertanyaannya menarik nih. Memang orang-orang tua zaman dahulu kebanyakan menganjurkan kita untuk tidak, kalau masih muda tidak diperbolehkan melihara perkutut. Ini yang kita bahas. Kalau yang kayak gini menyangkut yang lokal alam mas. Kalau Bangkok beda. Nah sekarang yang itu aja, yang langsung ke intinya kan tidak boleh pelihara perkutut. Betul. Karena ya itu mas, kalau perkutut itu kan memang untuk mengetahui itu bermanfaat apa enggak, itu biasanya kalau umur masih muda itu kan tingkat emosi masih belum stabil mas. Karena ada beberapa faktor yang perkutut itu dalamnya kan kurang baik gitu. Jadi kalau si anak muda ini memelihara perkutut, ya bisa jadi kalau hanya asal melihara bisa memberikan efek yang kurang baik gitu loh. Betul. Cuman kalau sudah dewasa itu biasanya yang pertama usia 40 tahunan itu kan tingkat emosi udah stabil mas. Iya kan, kalau makanya Nabi Muhammad itu kan ketika mendapatkan wahyu pertama kali ya di usia 40 tahunan. 40 apa tuh? Jadi usianya kan usia orang Jawa, usia seperti usia sekitar segitu tuh tingkat emosi stabil mas. Oh iya. Iya, jadi ininya pola berpikirnya juga berbeda dengan anak-anak muda gitu. Dan ketika orang dewasa itu memelihara perkutut, dia sudah bisa merasakan, oh ini kalau perkutut ini saya pelihara kok hawanya kok jadi panas ya, mudah emosi ya. Nah orang dewasa lebih bisa mengartikan itu mas, tapi kalau anak muda belum tentu bisa. Nah itu khusus untuk perkutut mas, makanya orang
orang-orang tua itu tidak ada larangan bab burung berkuku atau puter. Sama-sama nggungan loh mas, cuman Betul. adanya di perkutut ya, karena perkutut seperti itu mas. Ada yang memang bisa bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Nah itu. Nah kalau ini mas, ada pertanyaan yang sebenarnya banyak banget. Sebenarnya banyak banget yang komen. Jadi cara untuk mendeteksi perkutut ini, cara orang awam itu apakah ada tuahnya atau tidak? Itu seperti apa mas? Contoh kadang ada orang yang sampai ada dapat perkutut taruh di atas, kita tidur di bawahnya, ditayuh bisa. ditayuh ya, istilah bahasa Jawanya ditayuh. Kalau keris itu biasanya bilahnya itu ditaruh di bawah bantal, ditayuh, kita berkomunikasi dengan gaib yang ada di dalam keris. Nah kalau perkutut juga bisa seperti itu. Gitu. Akan lebih mudah kalau mengetahui nama gaib di dalam perkutut itu. Caranya? Ya biasanya ditanyakan dengan orang-orang yang paham bab seperti itu. Biasanya banyak loh teman-teman itu yang tanya sama saya bab perkutut itu tuahnya untuk apa dan nama gaibnya siapa. Begitu. Oke. Nah ini kembali ke tadi gimana mas? Yang cara untuk kita, aku punya perkutut nih, seandainya ini ya. Iya. Biar kita tahu ini tuahnya tuh apa, secara kita melakukan sendiri itu mas, di rumah bagaimana, ada triknya nggak? Ya kalau tuahnya itu kan bisa dipelajari lewat katurangan mas. Perkutut katurangan pedaringan gebak itu kan tuahnya kerejekian, rajek besi biasanya untuk untuk keselamatan. Sebenarnya itu dalemannya. Nah kalau dalemannya gimana ya dalemannya? Dalemannya yang segitiga bukan? Yang ada rendanya itu. Iya kan? Nah yang ada entah ada genderuwonya, entah ada potongannya, entah ada macanya kayak gitu loh. Gini, kalau kan ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu soalnya saya. Kalau yang dalemannya seperti itu biasanya ketika dipelihara akan memberikan efek yang kurang baik mas. Itu bisa dirasakan. Jadi yang bisa merasakan itu kita sendiri ya? Iya. Aslinya ya? Iya. Jadi ketika kita punya perkutut ya, meskipun perkututnya gacor loh mas, suaranya bagus, tapi ketika kita pelihara kok rasa kita jadi was-was, mudah emosi, terus kita dan keluarga kita sering sakit-sakitan, rezeki seret ya, bisa jadi berasal dari sini. Cuman untuk mengetahui, untuk memastikan itu kan harus di-scan, harus dikoreksi mas. Itu kalau secara untuk orang obat kita ingin istilahnya tanya ke orang lain tuh ya. Kalau untuk kita untuk mengantisipasi mengantisipasi ya kan, mengantisipasi tuh kita membentengi diri sendiri tuh mas. Oh ya, kalau untuk mengetahui kayak gini kan harus pakai rasa ya mas. Cuman ketika teman-teman punya masalah di bab perkutut seperti ini, kadang kita bingung mau kemana. Nah yang pertama bisa dikonsultasikan kepada sesepuh di komunitas. Biasanya mereka punya, setiap komunitas itu kan mereka punya sesepuh ya mas, atau paguyuban. Nah kalau nggak ikut komunitas ya mungkin bisa ditanyakan ke saya juga. Gitu. Bisa ke jenengan atau ke orang lain juga, ke orang tua yang lebih lampiar perkutut, mungkin yang lebih tiang-tiang sepuh atau tokoh-tokoh desa. Betul. Itu kan biasanya lebih paham, pengalamannya lebih banyak kali ya. Kalau nggak pengalaman biasanya beliau lebih peka terhadap hal gaib kayak gitu. Makanya kalau perkutut lokal itu memang kental dengan mistis mas, beda dengan Bangkok, beda dengan yang lain kayak gitu. Khusus lokal memang kental. Makanya kalau orang tua Jawa dulu ya, kalau mau melihara ini ya kamu kalau anak muda jangan dulu. Cuma ada yang menarik tuh. Jadi aku riset juga toh, beliau memang ada beberapa orang yang memang ya tidak berkehendak untuk ngobrol kayak gini. Kok usah mas, saya kasih tahu aja. Ada caranya itu macam-macam. Ada yang pakai beras, ada yang pakai rokok
Bagi entes ra bro. Nek aku ngene iki gudang garam rokok dukun ya ngomong saya lagi. 76 juga. Nah gitu. Ada yang pakai rokok nih rokoknya langsung berubah jadi kuning apa beda-beda cara ininya. Ya untuk masalah bab gaib bisa ditanyakan kepada orang yang peka terhadap bab gaib. Intinya tidak istilahnya tidak kalaupun ada perbedaan nggak jauh lah mas. Itu dibandingkan dengan cara-cara seperti ini. Gitu ya. Akan lebih percaya atau tidaknya ya kembali ke masing-masing panjenengan sendiri ke soal rasa ya. Rasa. Mungkin ada pertanyaan yang lain mas? Yang lain saya sebentar. Yang lain tuh sebenarnya banyak ya. Banyak banget ya. Cuma kadang dipilih-pilih. Mohon maaf ya saya tidak bisa menjawab satu persatu karena dalam satu hari aja udah ribuan ya pertanyaan kadang. Aduh yang mana dulu, bahkan kita sendiri dan admin juga nggak bisa menjawab satu persatu. Betul. Betul. Sebenarnya banyak sih mas. Iya. Saya tangkap dulu. Bikin kelas tentang perkutut. Kalau untuk sesi tanya jawab mungkin kita bisa ya mas. Bisa. Kita akan live mungkin nanti bisa. suatu saat. Sebenarnya kan gini mas, ada beberapa orang yang nonton video ini ya, podcast kita ini, ada banyak orang yang bertanya gitu loh. Kalau saya punya permasalahan di perkutut seperti ini, konsultasinya kemana gitu loh. Nah nanti ya rajin-rajin ngikutin Blangkon Muter, bisa ngontak Blangkon Muter biar nanti ketika kita podcast selanjutnya bisa kita bahas lagi. Ya. Oke. Bahkan kalau ada teman-teman juga yang punya cerita-cerita, sempat aslinya program acara kisah misteri perkutut Jawa. Kalau kemarin tidak ada COVID, kita akan keliling Indonesia aslinya. Keliling Indonesia, kayak keliling Jawa lah. Jadi mulai dari Jogja kita mau muter ke tembus sampai Lombok rencana kemarin. Harusnya kemarin karena ada jadwal mau nonton MotoGP, cuman ternyata nggak jadi. Kenapa? Karena ini. Enggak, karena waktu itu kan kita mau sama Adi ya, cuman kita belum punya drone kan. Jadi eman-eman kita mau ke Lombok kita nggak punya drone kan sayang banget. Iya. Mungkin next. Jadi program acara kita mas, mungkin suatu saat Mas Bilar juga bisa ikut nih. Iya. Kalau memang ada rezeki kan, kita akan keliling Jawa. Kalau teman-teman punya kisah misteri perkutut Jawa bisa nanti kita akan muter. Nah, syukur-syukur ya jadi narasumber teman-teman bisa juga tampil di Blangkon Muter juga bisa. Nanti kalau untuk punya sekarang pun udah punya ceritanya, sudah pernah mengalami juga nanti bisa kontak juga atau di Blangkon Muter ya. Di komen atau di DM di Blangkon Muter official, nanti ada Pak Adminnya, bilangnya Pak Adminnya itu. Karena Blangkon Muter kan udah punya official sendiri mas. Iya. Udah punya manajer sendiri, jadi aku manut. Iya. Manut ngikut. Harus berkembang terus ya. Iya, ya toh. Terus, nah mungkin ke depan juga Mas Bilar juga akan memberikan tips dan trik untuk menjadi peternak. Wah ini menarik. Iya. Di bidang UMKM mas. Jadi kita punya Blangkon Muter Film ya Put ya. Iya. Blangkon Muter Film itu mengangkat UMKM kecil mas. Iya. Bukan hanya perkutut aja sih, semua. Betul. Itu juga bisa. So. Oke, gitu mas, kayaknya cukup ini. Iya. Karena habis ini kita mau padusan, maksudnya nih mas. Di rumah aja. Di Laut Selatan. Waduh. Kalau zaman atau dulu, Laut Mati. Parangtritis paling dekat. Nah itu jadi kalau teman-teman punya cerita-cerita seperti itu bisa di DM di Blangkon Muter official. Iya. Mas saya punya, nanti kita konsultasikan. Nanti kita syukur-syukur untuk area Jogja, mungkin sementara untuk area Jogja dulu ya. Jogja Jawa Tengah. Oh ya Jogja Jawa Tengah, Magelang dan sebagainya mungkin bisa kita nanti
mengangkat cerita-cerita yang menarik itu kan. Betul. Oke Mas, Oke, itu aja. itu dulu ya. Semoga ini bermanfaat. Bila memang ada sesuatu yang berbeda, Ya, ya berbeda ini pendapat. hanya sebuah sudut pandang. Kalau kalian punya sudut pandang lain, saya siap untuk mendodok rumah Anda. Wah, Ya. ya kan? Ya. Enak kita berdiskusi sambil ngopi, udut bagi yang udutnya enggak ya. Kayak Mas Pilar ini salut loh. Beliau ini enggak merokok. Wah, merokok. Biar irit Mas. Ya nanti kalau ada teman-teman yang ingin minta kontak saya bisa menghubungi Blangon Muter ya. Ya. Bisa kontak Mas Priyo. Nanti baru. Oh gini, nanti kita kasih di Oke. link di bawah. Oh di Deskripsi aja. Ya. Bisa langsung monggo. Ya. Oke, itu aja. Itu aja. Semoga bermanfaat. Terima Mohon kasih. maaf Ya. lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.